Hari inilah saat yang ditunggu-tunggu. Karena gua mau ke sebuah pulau dekat Bali, di mana lo bisa menyatu dengan laut. Maka dari itu, gua harus mulai perjalanan gua dengan slow motion. Karena keren abis. Tempat yang kita tuju adalah sebuah tebing di Nusa Ceningan. Lo harus siap dari jam 8 pagi di sana untuk naik speedboat supaya lo bisa nyebrang pulau, men. Gua sekarang lagi mau pergi ke satu tempat untuk terjun ke liburan gua. Dan ini lagu untuk liburan sejati gua. Aku pergi meninggalkan Etos air untuk bikinku bahagia. Oh, apakah itu, ku bertanya, dan ku mendapatkan jawabannya di tempat ini. Ini adalah liburan sejatiku. Liburan sejatiku. Liburan sejatiku. Liburan, men. We have arrived, bro. Setelah sampai di Lembongan. Jadi kalau kita mau ke Ceningan, kita harus naik motor-motor, men. Supaya bisa menghirup udara yang super duper bersih dan sambil lihat-lihat jalan-jalan. Gak ada macet juga sih. Mungkin lo bertanya-tanya, kenapa sih harus naik motor atau sepeda? Jawabannya adalah jembatan ini, men. Mobil nggak bakal bisa lewat, truk apalagi. Dan kalau jalan kaki bisa sejam sendiri, men, ke TKP. Jadi, men, kalau di pulau ini tuh kehidupan lo sederhana, men. Kerjaan lo menyatu dengan alam. Jadi, kalau laut lagi pasang, ya lo jadi nelayan. Tapi, kalau laut lagi surut, Lautnya kering, men. Gue mau kayak idola gue dan berjalan di atas laut. jadi kalau siang-siang jam 12-an apa jam 1-an gitu, orang-orang di sini tuh bisa literally turun ke dasar laut untuk panen rumput laut. Tapi kalau gue sih mendingan gue jogetin nih laut. Ya nggak sih? Kapan lagi lo bisa nari-nari di atas laut? Tapi trivia paling keren tentang pulau-pulau di sekitar Bali adalah Bali itu dikelilingi karang-karang, men. Jadi kemanapun lo lihat, lo bakal ngeliat karang gitu. Terus karena orang Bali itu kreatif, mereka bisa bikin batu-batu ini jadi kayak patung-patung super keren gitu. mana sih tebingnya? Tempat di mana ngelompat? Di sana. Ya. Kita lagi ada di Point Cliff Jumping. Satu-satunya di Pulau Ceningan katanya. Wow, oh my god. Oh my god, the laut, oh my god, the ombak, oh my god, the naya, oh my god, oh my god, oh my god. Gue harus menyatu dengan ombak. Gue harus menyatu dengan ombak. Gue harus menyatu. Oke. Gue harus jump cliff. Jump cliff. Jadi tempat ini sebenarnya udah cukup ternama, men. Karena tiap tahun bisa ada ratusan orang yang lompat dari tebing ini. Dari seluruh dunia. Ini tebing multinasional. Men, ternyata di ujung tebing toiletnya bokerable gitu. Cukup dengan pembahasan perbokeran. Gua kesini untuk lompat tebing, men. My god. Lo bisa bayangin gak sih kalau lo lompat dan menyatu dengan air laut itu yang bergoyang-goyang. Gue pernah lompat dari ketinggian 8 meter dan 10 meter. Dan kini gue akan naik level. Karena gue harus lompat dari 13 meter. Wow!
Tapi nampaknya gue sampai sini udah kesiangan men. Paling bener sih katanya kalau kesini tuh pagi gitu, jam 8-an lah paling enggak. Soalnya kalau udah jam 12-an gini, ombaknya kayak gini men. Lu bakal susah banget sih untuk naik tangga itu. Lu bakal keseret sudah max. Jadi lu harus tunggu dulu men, supaya ombak-ombaknya bisa kayak tenangan dulu gitu. Tapi meskipun lo lagi nunggu, jangan sampai lo tidak menikmati hidup men. Soalnya di tempat wisata, kalau lo nunggu, sayang banget kalau cuma duduk-duduk doang. Tapi lo harus bisa have fun di setiap kesempatan. Have fun di setiap kesempatan. Wow, that rhymes. Have fun di setiap kesempatan. Have fun di setiap Kesempatan. Ayo dong dek, joget dek. Iya, bersihin sepatu. Let's go. Let's go jump. Capek kan? Datang ombak, jangan ke sana larinya. Ke sana aja. Enggak apa-apa kok. Orang saya aja seharian bisa dibawa. Nah, larinya harus ke sana karena di sini ada hiburan ombak. Men, ini tuh bahaya banget. Lo bisa mati beneran men. Lo harus hati-hati. Soalnya kalau Jalan-jalan men. tadi pas gue naik tuh seru banget men. Kayak kerasa cepet banget. Pas gue lompat tuh kayaknya, jadi misalnya ini bareng gue gitu, wah gitu. Terus gue lompat, terus ini nyawa gue ketinggalan di atas gitu. Pas nyemplung kena airnya tiba-tiba nyawa gue menyatu lagi gitu. Makanya kayak kerasanya cepet banget gitu. Kayak nyawa gue masih di atas gitu, ngeliat pemandangannya tiba-tiba udah air gitu. Awalnya gue takut sih. Terus gue menyadari ada pelajaran gitu dari situ. Kayak kita sering takut akan kehidupan. Pas gue di atas itu, gue ngeliat, gue kayak sempet ragu gitu. Anjing ombaknya gede banget gitu. Airnya kena karang segala macem, ke ombang ambing gitu. Kena karang gimana? Fuck, gue die man gitu. Tapi itu karena kita nggak tahu gitu. Karena kita nggak tahu dan kita are about to jump into the unknown gitu. But once you jump gitu, pas kita udah lompat, kalau ternyata it's not that scary at all gitu. Dan gue malah pengen lagi gitu. It's time for me to jump. Gitu. Inilah liburan sejati gua. Wah. Setiap waktu ini jalanku yang harus ku akui memang untuknya. Kini ku tak mengeluh, ku buka mataku, ku lihat dunia ada untuk diriku. Tadi gue pas di dalam laut ada SMS gitu yang gue dapet pulsa. Woi, itu gue ngisi pulsa buat lo. Nah baik banget men, dia simpati gede terhadap gue. I love you. Jalan-jalan, men. Men, setelah menyatu dengan lautan, hati gue tergugah men. Gue ingat tadi malam, Hanuman sempat bisikin sesuatu ke telinga gue. Dan dia bilang, ada sesuatu yang lebih pecah daripada itu men. Dan itu membuat gue berpikir, is there more to life? Hidup itu lebih dari fun men. Fun itu kadang bisa jadi kayak comfort zone gue. Dan gue harus belajar untuk keluar dari comfort zone gue. Tapi di mana gue harus belajar untuk keluar dari comfort zone gue? Wow! Ada sekolah yang hijau. Let's go! Di dekat Ubud, ada sebuah sekolah yang lokasinya di dalam hutan men. Wow, welcome to Green School. Apaan nih? Selamat datang di sebuah sekolah yang menegakkan pendidikan berbasis lingkungan hidup. Wow! Lo mau tahu gimana cara hidup berkesinambungan dengan alam? Lo datang ke tempat yang tepat. Ini sekolah apaan men? Jadi, Green School itu sebenarnya sekolah pada umumnya lah. TK, SD, sampai SMA. Tapi yang jelas, tempat ini gak biasa men. Ini sekolah yang bener-bener internasional. Soalnya banyak banget men yang datang dari segala penjuru dunia untuk menyekolahkan anak-anaknya di sini. Jadi sekolah ini tuh yang buat orang Kanada yang namanya John Hardy. Dan dia cinta lingkungan hidup. My God. Dan sekarang gue lagi minta dibawa tur sama Mbak Ami keliling Green School. Dan jelas banget sekolah ini bukan cuma sekedar pakai kata green man. Mereka bener-bener bisa nerapin konsep hidup sustainable pada setiap sudut sekolahnya. Wow! Contohnya Solar panel.
Mereka kayak pakai Tenaga matahari. tenaga solar. Up and down ya, ini bisa sekitar 20.000. Wow. Men, satu sekolah ini tuh punya kayak banyak solar panel gitu, pohon-pohon solar panel gitu. Dan seluruh kekuatan listrik yang dikumpulkan dari matahari ada di situ, men. Untuk menyalakan ya beberapa bagian dari sekolah inilah. Wow, the power of matahari. Sekolah ini bukti nyata bahwa apa yang dibuat manusia, teknologi, bisa bersatu dengan ciptaan Tuhan, yaitu alam. Wow, green power. Gue gak pernah nemuin tempat yang segala jenis hal itu tuh gak sia-sia gitu. Kayak tempat ini beneran literally gak ada yang sia-sia. Bahkan tai lo aja ada gunanya, men. Udah lihat toiletnya belum? Belum, mau lihat nih. Toiletnya kompos. Ya, kalau untuk pumpnya nanti mau dicampur sama kotoran hewan buat biogas, fertilizer. Wow. Gue akan membuat tai gue berguna. Hai guys. Trash menurut mereka tuh treasure, man. Wow, itu adalah harta gue. Gimana caranya untuk hidup dengan alam? What do you think, man? So far so green, bro. So far so green. Kalau kata Babi, cara lo bisa hidup di alam ya, lo dari kecil harus didekatkan dengan lingkungan lo, men. Contohnya, anak-anak diajar tentang flora dan fauna bukan cuma dari buku, tapi langsung tatap muka, men. Dan itulah salah satu dari beberapa prinsip dasar pendidikan Green School. Wah, itu rangkong. Ini kebun binatang juga. Pada sekolah kebun Yang binatang. lepas nih. Setelah jalan-jalan keliling Green School selama setengah jam, gue baru sadar, men, akan sesuatu yang awesome. Tahu nggak, men, apa? Kasih tahu nggak ya? Jadi gue kasih tahu deh. Semua bangunan di sekolah ini terbuat dari Bambu. Sekolah dari bambu. Ini sekolahnya elves. Kenapa bambu? Karena pertama John Hardy memang jatuh cinta sama bambu. Karena bambu itu di Indonesia, apalagi di Bali khususnya, itu cenderung dipandang sebelah mata, bahan baku material yang murah. Dia ingin mengenalkan sama masyarakat juga, bambu itu nyerap CO2 lebih banyak daripada kayu. Oh. Baru tahu kan? Baru tahu banget, my god. Terus bambu I'm itu learning something, my god. sustainable material karena kamu lempar aja nggak perlu treatment khusus, tumbuh 7 tahun udah bisa Iya, segede iya, ini. Iya. Kalau ayu 30 tahun lebih. Dan inilah bukti keunggulan bambu. Bisa dibuat jadi jembatan super awesome, man. Gila, ini nggak pakai bahan bangunan biasa sama sekali, man. Fix, bambu itu tumbuhan gua banget. Gua tuh bambu banget. I'm bambu. Oh, itu ada anak-anak lagi mencibir kan? Dan meskipun ini sekolah internasional, akar kebangsaan Indonesia gak pernah dilupakan, men. Semua anak-anak ini tetap diajarkan bahasa Indonesia. Wow. Karena balik lagi, artinya sustainable apa sih? Berkesinambungan, membumi ya. Jadi yang bisa berkesinambungan balik lagi pertama orang lokal yang bisa di sini dari umur 3 tahun sampai tamat SMA. Mau nggak mau ya mereka harus belajar kebudayaan lokal. Kamu dari mana asalnya? Dari Australia. Yang ngajar bahasa Indonesia siapa? Ibunya dan papanya yang paling banyak. Oh. Karena dia tahu bahasa Indonesia banyak sekali. Tapi menurut gua aspek pendidikan di sini yang paling pecah adalah Lo pernah nggak ke sekolah yang ada kristalnya buat meditasi? Wow. Biasanya orang sensitif doang yang bisa ngerasain ada energi. Kristalnya tuh sebenarnya apa namanya? Kalian tahu ini nggak sih pendulum itu yang penemuan energi air bawah tanah? Nah, di situ pusatnya besar banget. Wow. Gede banget. Nah, kalau sensitif dia merasakan vibration, getaran-getaran gitu. Katanya energinya bagus. Mungkin kalau lo lagi bad mood, lo pegang energi itu keisep gitu kali. Mereka ngisep apa semua negative thoughts di kepala lo, terus lo langsung jadi positif lagi. Give thanks to Mother Earth, give thanks to Father Sun, give thanks to the plants in the garden where the mother and the father is one, are one. Blessing on our food. Selamat makan. Wow. dan yang paling pecah lagi, sumpah men, sekolah ini kepecahannya gak pernah berakhir. Uniknya masing-masing grade dari early learning sampai high school mereka punya garden masing-masing.
gitu. Jadi mereka implementasinya langsung ke lapangan. Kalau kita tuh PKL-nya baru kuliah kan ya. Kalau di sini dari umur 3 tahun sudah langsung Belajar PKL. jadi petani. Jadi 50% mereka teori di kelas, 50% implementasi langsung ke dunia nyata gitu. Jadi agrikultur banget ya sekolahnya. So we let them experience it rather than tell them what to Yes. do right from the beginning. That is so awesome. I wanna go to school again. Jadi semua lahan sekolah ini digunakan untuk perkebunan, bro. Terus katanya hasil perkebunan ini dan peternakan ini bisa mereka jual di kantin sekolah, men. Wow, gila banget. Ini popsicle dari watermelon beneran dan dari kebun mereka sendiri. And it's really good. Mereka create human being, bukan create robot. Wow. Wow. Dalam banget ya. Dalam banget. But I wanna be a robot. Oh, buat lagu buat anak-anak ini. Let's plant some papaya. I want to plant papaya, but I don't know how. Can you tell me how? Is it digging a hole and pouring some water in? Or is it something more than that? I don't know anything about papaya, but you guys can tell me and tell me how to plant. Plant a papaya, plant a papaya, plant a papaya, plant a papaya. I want to plant papayas. Yeah. Kolas teman komunitas ini bukan sekedar sekolah doang, tapi ini lebih dari itu, men. It's community. Maksudnya apa ya? Coba dijelaskan Bang. Kalau semua orang tuh harus involve lah, berkontribusi, bisa berkontribusi, melakukan sesuatu, melakukan ya berkreatif lah. Maksudnya give something back to the community as the community gives to you. Gitu. Wah, betul ya? Men, di sini lo bisa kenalan sama siapa aja dan dari negara mana aja. Karena kita udah hidup di komunitas global, men. Dan karena itu, gue jadi pengen nyanyi lagi. Kayak gue ngeliat di sekolah ini telah menginspirasi gue banget kan untuk pergi dan mencari tahu di luar sana ada apa. Kayak mereka tuh bener-bener nyatu dengan alam, mereka bener-bener belajar untuk respect alam. Makanya gue pengen pergi ke gunung yang paling tinggi, ke lautan yang paling dalam untuk mencari tahu, is there more to life? I think there is. I want to see, 'cause I think I'm blinded by my perspective. I want to learn. I want to learn. I want to learn. I want to learn. Ba la. Wow, bro, that is awesome. Yeah, one word to describe that thing you just did. It's pucha. Okay, let's play some pucha music. Let's play some pucha music. Jalan-jalan men, 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 jalan-jalan men. I love you, man. You're so awesome.